hutan tropika yang tertua di dunia. Tasik Kenyir. Ini merupakan danau terbesar di Asia Tenggara yang pernah dibuat oleh manusia. Dahulu, danau ini adalah perkampungan warga yang tinggal di hulu Sungai Trengganu. Rumah, ladang, sawah, bahkan hutan dan hewan liar tenggelam di dasar danau ini. Lalu saya bertanya-tanya, bagaimana sebuah perkampungan bisa tenggelam di dasar danau? Dan apakah masih ada jejak sejarah kehidupannya hingga saat ini? Simak perjalanannya bersama Bahasa Jelajah. Demi untuk kesenangan, kemudahan dan kemakmuran rakyat jelata serta negara yang sedang pesat membangun ini, Lembaga Elektrik Negara telah merancang pembinaan empangan hidroelektrik di pertemuan Sungai Trengganu dengan Sungai Kenyir. Perjalanan kami bermula dari Kuala Trengganu pukul 9.30 pagi. Tepat pukul 11.30 kami sampai di Tasik Kenyir. Begitu sampai di lokasi, saya langsung menepi ke area danau dan sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap mengunjungi sungai atau danau, maka yang pertama kali saya buat adalah memastikan kejernihan airnya dengan cara seperti ini. Jadi teman-teman, sebelum ini kan saya juga pergi ke Sungai Marang ya. Dia salah satu sungai yang menghubungkan antara sungai dan lautan. Nah, sekarang ini kita ada di Tasik atau danau gitu. Kalau di sana kan airnya payau kan. Kalau di sini kira-kira airnya itu rasanya gimana? Kita coba ya. Bismillah. Waduh. Ekstrim nih. Nih, saya ambil nih. Kita coba ya. Sini. Bismillah. Gimana rasanya? Airnya tawar. Tapi bener-bener fresh, bersih, terjaga. Kalau kita lihat itu airnya hijau kan. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Trengganu ini orang-orang yang pandai menjaga sungainya, menjaga airnya, menjaga tempat tinggalnya. Kagum dengan kejernihan airnya, kami terus menyewa boot rekreasi untuk melihat lebih jauh lagi keindahan dari Tasik Kenyir. Harga sewa boot rekreasi di sini sangat bervariatif, mulai dari 80 hingga 700 ringgit Malaysia. Kalau dirupiahkan sih sekitar 250 sampai 2 juta rupiah. Tarifnya sangat terpulang dari berapa destinasi yang kita kunjungi dan berapa jauh jarak tempuhnya. Oke, kita mulai perjalanannya. Ini boot kita. Informasi, ada beberapa fakta sejarah yang menarik dari Tasik Kenyir ini. Fakta pertama, bahwa Tasik Kenyir ini luasnya sekitar 3.800 hektar dan terdapat sekitar 340 pulau yang dulunya merupakan perkampungan warga. Karena banjir besar sekitar pada tahun 1950-an, maka beberapa perkampungan di sini tenggelam dan membentuk pulau-pulau di sekitarnya. Fakta kedua, dahulu di danau ini ada 9 perkampungan yang tenggelam di dasar danau. Di antara nama-nama kampung itu seperti Melor, Kelitok, Mercing, Pentang, Mentong, Melake, Kuala Terengan, Kerbak, dan Belimbing.
Fakta ketiga, sejarah mencatat bahwa sebelum adanya Bendungan Kenyir, negeri Terengganu khususnya sekitar Sungai Terengganu seringkali mengalami banjir setiap tahun. Negeri-negeri pantai timur, Kelantan, Terengganu dan Pahang dilanda angin kencang pada akhir tiap-tiap tahun. Yang demikian mudah pula banjir. Lewat tahun 1970, angin tengkujuh kencang benar. Hujan yang berlarutan serta air pasang tinggi mengakibatkan banjir di pantai timur. Landaan hebat mencetuskan air bah di hampir seluruh negara. Malaysia mengalami malapetaka yang paling buruk dalam sejarahnya. Lalu fakta keempat, kira-kira pada tahun 1978 dimulailah pembinaan Bendungan Kenyir, sekaligus juga dibina pangkalan listrik yang diresmikan pada tahun 1988. Hingga saat ini, warga yang tinggal di sekitar Sungai Terengganu terbebas dari musibah banjir tahunan. Destinasi pertama yang kita kunjungi adalah Taman Herbal. Oke, kita mendarat di step pertama di Taman Herbal. Ketika kita sampai di destinasi pertama, kita disuguhi pemandangan hijau. Berbagai macam tanaman herbal ada di sini. Kira-kira berjumlah 26.000 tanaman. Ada tanaman yang khasiatnya menyembuhkan sakit mata. Ada juga tumbuhan yang boleh menyembuhkan kudis, kurap, gatal-gatal, dan masih banyak lagi tanaman herbal lainnya. Bagi pencinta jamu, disinilah alamatnya. Apalagi di sini ada tempat khusus di mana kita bisa melihat langsung bahan-bahan tumbuhan ini diracik menjadi jamu atau minuman tradisional. Iseng-iseng tidak salah jika saya ikut mencobanya. Jadi sekarang kita dan family berhenti di salah satu island atau pulau yang di dalamnya terdapat pokok-pokok herbal. Jadi semacam tanaman-tanaman jamu lah ya. Kita lihat ke sana, itu semacam tour guide-nya lagi nunjukin apa khasiat dari pokok-pokok yang ada di sini. Minuman herbal nih. Bismillah. Macam jamu, pahit Pak. Di mana-mana jamu memang rasanya nggak enak dan pahit. Tetapi di balik kepahitannya itu ada khasiat besar di dalamnya. Dan katanya sih jamu di sini sudah sejak dahulu dikonsumsi nenek moyang suku Senoi. Masa Kak Ali dan juga Kak Cik Fatimah. Dari sini kita bergeser lagi ke air terjun Su, dan ini menjadi destinasi terakhir yang kita kunjungi. Sebetulnya sih masih banyak activity yang boleh kita coba, tetapi karena kondisi dan waktu yang tidak memungkinkan, jadi kita mengunjungi 2 destinasi saja. Dan awalnya saya mau mandi air terjun, tapi setelah dipikir-pikir lebih baik kita ambil waktu singkat untuk menikmati keindahan sekitarnya saja sambil berfoto-foto bersama keluarga sebagai sebuah kenangan. Jika kita merenung sejenak, acap kali kita takjub dengan perubahan alam semesta. Di samping itu, ada kejayaan peradaban manusia yang memberikan manfaat kepada alam sekitar. Apapun itu ceritanya, perjalanan hari ini sangat menyenangkan. Tasik Kenyir punya ceritanya sendiri. Bagi saya, Kenyir akan selalu menjadi magnet khusus untuk bisa datang dan kembali lagi. Secara tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Tasik Kenyir ini tidak hanya menjadi kebanggaan warga Terengganu, melainkan juga siapapun yang berkunjung ke sini ikut merasakan bahagia. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.